Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali merupakan pengharapan dari orang-orang percaya. Karena pada masa itu anak-anak Allah dinyatakan dan kita menerima kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan saudara, pengharapan itu yang Tuhan berikan kepada kita dapat saja dipelintir oleh ajaran-ajaran palsu. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dari masa ke masa, isu tentang waktunya kiamat atau waktunya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali selalu terjadi dan menyesatkan orang, khususnya orang-orang Kristen yang mudah percaya dengan ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Saudara, hal ini bukan hanya terjadi sekarang ini, tetapi juga sejak kekristenan di abad pertama. Saudara, sebagai orang percaya kita harus membaca firman Tuhan dengan serius, agar kita tahu apa yang Tuhan nyatakan kepada kita supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran palsu yang memelintir kebenaran firman Tuhan. Saudara, pada masa kini timbul ajaran dan pengakuan orang tertentu bahwa dia mempunyai kualitas seperti Kristus dan dia menimbulkan ajaran yang baru yang bukan ajaran Kristus. Namun juga ada orang yang mengajarkan akan kedatangan Yesus sudah terjadi, kedatangan kedua kali di masa lalu. Saudara, kalau kita baca baik-baik dalam Alkitab, saudara, semuanya itu tidak cocok dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa Yesus belum datang kedua kali. Saudara, Tuhan sudah memperingatkan kita bahwa pada zaman akhir akan banyak orang berkata, mengakui bahwa dirinya adalah Kristus itu. Oleh karena itu saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, mari kita membaca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas-lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di kota Tesalonika mengalami pengajaran palsu dari orang-orang tertentu tentang hari Tuhan. Dan saudara, ada di antara mereka yang juga tersesat oleh ajaran tersebut. Saudara, pengajar palsu ini memelintir ajaran
para rasul, bahkan menggunakan pengakuan bahwa mereka mendapatkan penyataan ilham roh. Saudara, hal-hal inilah yang membuat orang Kristen dapat terpleset karena mereka pikir apa yang dikatakan itu benar. Saudara, oleh karena itu kita harus selalu menjadi orang Kristen yang berhikmat, yang dimulai dari selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, apakah pesan firman Tuhan? Yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak seorang pun yang tahu waktunya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Saudara, ini satu pengajaran yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di kota Tesalonika. Dan ajaran ini begitu kuat sekali supaya orang di Tesalonika tidak mudah percaya. Saudara, Rasul Paulus mau memberitahukan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk Rasul Paulus. Oleh karena itu, saudara, Rasul Paulus berkata, jangan kamu mudah percaya, ya, untuk pemberitaan bahwa seolah-olah Tuhan telah datang kedua kali, dan itu informasi atau berita itu didapat dari para rasul. Saudara, Rasul Paulus berkata tidak demikian. Tuhan Yesus ketika dia berinkarnasi, dia juga berkata bahwa tidak seorang pun yang tahu, anak manusia pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Saudara, disitulah saudara-saudara, ketika kita mendengar berita di sana sini tentang kapan Tuhan Yesus akan datang atau Tuhan Yesus sudah datang, saudara, kita harus cek dan recheck di dalam firman Tuhan. Saudara, ketika kita tersesat di dalam ajaran akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara, itu mempengaruhi bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Saudara, Kristus belum datang kedua kali. Saudara, orang Kristen masih perlu terus memberitakan Injil. Saudara, jika Kristus sudah datang kedua kali, dan kita sudah mengalami langit dan bumi baru, maka kita tidak perlu memberitakan Injil. Karena orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Saudara, hari ini belum. Oleh karena itu, saudara, di antara waktu kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua, itulah masa gereja untuk memberitakan Injil. Supaya genaplah orang-orang yang telah Allah pilih dari kekekalan untuk mereka menerima keselamatan itu. Saudara, yang patut kita lakukan adalah, mari kita terus bersaksi dan memberitakan kabar baik. Yang kedua, kesesatan itu semakin hari semakin menjadi-jadi. Dan mereka yang binasa justru semakin jelas. Mereka melawan kebenaran. Namun saudara, Tuhan, Dia di atas segala sesuatu, dan Dia mengendalikan segala sesuatu karena Dia berdaulat adanya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau Ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai tipu rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatang kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita tahu bahwa kehidupan dalam dunia ini meskipun teknologi semakin maju, tetapi saudara tidak semakin baik.
Saudara, Alkitab berkata si pendurhaka itu, dia belum menyatakan diri sungguh-sungguh karena ada yang menahannya. Saudara, kita tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kata menahannya. Namun saudara-saudara, yang jelas adalah pendurhaka itu, dia belum memunculkan diri karena masih tertahan. Tapi satu waktu nanti akan tiba, dia akan menyatakan diri ketika penahannya sudah tidak ada. Saudara, itu berarti apa saudara? Kehidupan di dunia ini menuju kepada waktu yang sangat sulit. Namun Alkitab memberitahukan bahwa Tuhan Yesus, dia berotoritas. Dia yang berkuasa, dia akan memusnahkan si pendurhaka itu. Dan juga saudara, orang-orang yang memang harus binasa. Dia akan menyatakan diri, menolak, melawan Tuhan. Saudara, di situlah saudara-saudara, kita baru mengerti, saudara, kenyataan bahwa manusia itu bertanggung jawab atas pilihannya. Dan mereka mengalami kebinasaan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun kita tahu bahwa di sana-sini kita mendengar ajaran-ajaran palsu, kita tahu ke depan tidak menentu, bahkan Alkitab berkata akan timbul seperti ini. Tetapi satu hal saudara, kita bersyukur. Tuhan Yesus, dia mengendalikan segala sesuatu. Saudara, puncak segala sesuatu adalah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, mari kita pelihara iman kita tetap punya pengharapan, dan jangan lupa saudara, kita mengasihi saudara seiman, dan juga orang-orang yang dikasih oleh Tuhan di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau memetraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga apa yang kami dengar, kami camkan, sehingga kami tidak mudah disesatkan oleh ajaran palsu dan tidak mudah menjadi putus asa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.